Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,74% ke angka 5.993. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham TWR yang mendapat suntikan dana dari JP Morgan. Selain itu saya masih akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat naik dan masih ada potensi untuk bergerak naik minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. Saham TWR hari ini ditutup bertahan di harga 1.100. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini saham TWR masih bergerak sideways dan selalu berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1110. Sebelumnya saham TWR dan TBIG saya sarankan untuk diamati karena berada dekat dengan garis EMA 50 ini. Saya sarankan apabila berhasil break bisa entry karena ada potensi untuk bergerak naik. Dan TBIG saat ini sudah naik sedangkan TWR masih terus bergerak sideways. Memang sebelumnya sempat berhasil naik di atas garis EMA 50, tetapi jika kita lihat masih tertahan di harga 1150. Setelah itu mulai turun kembali dan selalu bertahan di atas harga 1100. Jadi secara tren saat ini masih sideways. Dan untuk tren jangka menengah juga masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan kemarin ada berita bahwa saham TWR mendapatkan suntikan oleh JP Morgan seharga 700 miliar dan didapatkan melalui 3 anak usahanya. Jadi TWR saat ini ada dapat suntikan dana. Ini mungkin merupakan salah satu sentimen positif. Tapi jika kita lihat grafik memang saat ini TWR masih bergerak sideways dan belum mendapat sentimen yang sangat besar dari berita ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat bandar melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat malah TWR masih berpotensi bergerak sideways dan naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi teman-teman apabila mau entry bisa entry apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 atau spekulatif buy di sekitar harga 1100. Karena setiap kali harga 1100 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan take profit untuk lebih baiknya adalah di harga 1200. Jadi walaupun terlihat masih gagal beli di harga 1150, apabila teman-teman beli di harga 1100 masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1200. Tapi apabila teman-teman mau trading jangka pendek dan take profit di sekitar harga 1150 juga masih oke. Karena memang telah 2 kali atau 3 kali TWR masih gagal naik di atas harga 1150. Jadi ini memang masih merupakan support yang resisten yang gagal ditembus TWR dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi teman-teman pingin swing trade, beli di sekitar harga 1100 dan take profit di harga 1150 masih oke. Mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150, take profit di sekitar harga 1200 sampai 1250 juga masih oke. Karena secara tren TWR saat ini masih oke. Karena masih sideways dan bertahan di atas garis EMA 150. Jadi pada saat IHSG saat ini mulai bergerak turun, TWR trennya masih oke dan masih kuat untuk bergerak sideways saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Aisyah. Saham Aisyah hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 296. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Aisyah masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 298. Dan memang saat ini Aisyah belum layak untuk kita entry karena masih berada di bawah garis EMA 50. Tapi menurut saya saham ini bisa kita amati karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 ada potensi naik ke garis EMA 150. Dan jarak garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Sedangkan saat ini untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 280 di sekitar daerah sini. Dan untuk garis MACD juga saat ini masih sideways
Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini masuk dengan jumlah kecil. Jadi untuk saham AISA ini menurut saya bisa teman-teman amati, bisa entry apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 atau di sekitar harga 300. Setelah itu bisa teman-teman take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 atau di sekitar harga 336 apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati resisten ini. Karena memang apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, maka tren AISA akan mulai bagus karena garis downtrendnya telah patah. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 150, maka AISA akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini kita bisa masukkan ke watchlist, entry apabila naik di harga 300. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 995. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek, MNCN saat ini masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, MNCN sudah mulai bergerak downtrend. Dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1025, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1020. Dan untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 950. Jadi sebelumnya MNCN berada di atas garis EMA 50, sempat menyentuh harga 1150, gagal break, terus bergerak turun, tapi saat menyentuh harga 950 bisa kita lihat MNCN mulai bergerak sideways. Jadi kekuatan dorongan ke bawah sudah mulai melemah dan sideways. Dan saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan jika kita lihat ini memang ada tanda-tanda double bottom. Tapi ini baru terkonfirmasi apabila MNCN berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini bisa kita anggap sebagai neckline-nya. Yaitu di sekitar harga 1025. Jadi apabila masih gagal break dari resisten ini, MNCN masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 950. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat melihat MNCN masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 150 minggu ini. Jadi apabila teman-teman telah berhasil mempunyai saham di harga 950, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena yang sebelumnya bergerak downtrend saat ini mulai sideways. Ya, apabila sideways berarti ada potensi untuk balik lagi ke uptrend. Tapi ingat selama masih gagal break dari garis EMA 150, MNCN masih akan bergerak sideways terus. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis support 950 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break dari harga 1025. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry MNCN saat ini dan hari ini belum berhasil beli di sekitar harga 950, sebaiknya wait and see dulu. Apabila MNCN berhasil break dari garis resisten ini, teman-teman bisa entry dan target take profit di sekitar harga 1100 sampai 1150 yang merupakan resistennya. Dan ternyata apabila gagal break, teman-teman bisa tunggu kembali di support di harga 950. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. INDF hari ini ditutup naik 0,37% ke harga 6.775. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini INDF telah berhasil naik di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 6.700. Sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 6.550. Jadi secara tren saat ini INDF sudah mulai reversal trend. Yang sebelumnya downtrend, sideways saat ini mulai bergerak uptrend kembali dan telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di bawah harga 6.500, menurut saya sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena downtrend telah berubah menjadi uptrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak naik, mulai turun saat ini sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi ini setelah asing mulai masuk,
INDF juga pergerakannya mulai bergerak naik. Jadi menurut saya INDF saat ini sudah layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi untuk tren jangka menengah menurut saya INDF masih oke. Memang untuk jangka pendek jika kita lihat masih ada satu resisten di harga 6.800. Yang 2 kali terlihat masih gagal ditembus oleh INDF. Setelah gagal tembus bisa kita lihat turun kembali di bawah garis EMA 150, tetapi karena saat ini kedua garis EMA ini sudah berubah menjadi support, INDF masih tertahan di support ini. Jadi secara trend menurut saya masih oke. Jadi minggu ini saya lihat INDF masih ada potensi untuk naik di atas resisten 6.800 dan naik menuju target berikutnya di harga 7.000. Jadi ini bisa jadi target untuk take profit teman-teman apabila tujuannya trading jangka pendek. Apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 ini, ternyata gagal break dari harga 6.800 minggu ini, teman-teman bisa take profit dulu. Atau hold saja karena trennya sudah mulai bagus, take profit di sekitar harga 7.000 apabila gagal break. Tapi saat ini INDF sangat layak untuk di hold untuk jangka menengah. Jadi sampai 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya sudah mulai berbalik arah. Tidak downtrend lagi seperti pada awal Desember kemarin. Jadi awal Desember mulai turun dari sekitar harga 7.000-an turun sampai harga 6.000-an dan saat ini mulai berbalik arah. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya nyangkut di harga atas, saat ini juga masih bisa di hold karena ada peluang untuk balik kembali ke harga teman-teman beli. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.